Bila ini dicoba menu pakai ikan patin itu ya, yang dicampur dengan nasi ketan. Ini sangat lahap sekali tadi itu, semua ini ikut makan, lahap yang ikut makan semuanya. Ayo, tulang-tulangnya dihabisin juga tuh. Tulang-tulangnya dihabisin. Ini sudah pada makan. Ini juga sudah pada makan, yang di kandang juga itu sudah pada makan. Jadi ikan patin yang kepalanya itu dimasak sampai remuk ya, dibebek di blender itu lebih bagus lagi. Itu semuanya itu antara balung, daging itu semua diremuk itu, nanti dicampur dengan nasi ketan kalau ada. Kalau tak ada nasi biasa sedikit, yang lebih banyak itu ikannya, jangan nasinya itu. Atau tempe itu, tempe yang dimatengin diremuk jadi satu. Pengalaman ini luar biasa, doyan lahap ini banyak yang ikutan makan juga. Jadi kucing saya itu ini khusus milik saya, yang sekitar jumlah 50 itu ada yang keluar, ada masuk, keluar masuk itu. Jadi yang keluar itu pasti itu, kalau yang sudah lama balik sendiri, tahu pintu mana dia keluar, pintu mana dia masuk itu. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kalau makan itu enggak bisa itu semuanya kumpul itu di samping juga. Kadang kalau kumpul semua rusuh, jadi dipisah-pisahkan itu, grup itu. Ada aja yang rusuh itu. Ini belum saya bikin rumah yang khusus, yang nyaman, yang besar itu ya. Insya Allah itu ada niatan sih untuk nanti bikin rumah kucing khusus ya, lebih luas lagi, lebih nyaman, kerjasama dengan ahli kesehatan hewan itu, untuk divaksin, untuk diperiksa, untuk disteril itu harus diperhatikan sekali, harus benar-benar diperhatikan itu. Ada itu tadi tuh yang di luar juga itu, si putih, si raja itu enggak bisa dicampur, jadi makanya itu khusus itu. Termasuk juga si belang ini yang tadi saya post itu khusus itu, makanya jadi ada yang harus dilayani itu sendirian, ada yang mau campur itu, terutama itu yang baru. Kalau yang baru itu adaptasi itu perlu kasih sayang banget itu. Soalnya kalau yang baru itu, yang belum adaptasi itu nggak mau dia bertemu itu dengan teman-temannya, kumpul itu, malah kepengennya keluar. Nah, seringlah kita itu deket, terus dilus-lus tengkuk lehernya dengan kasih sayang, terus diberikan cemilan khusus, makanan khusus itu kan. Nah, untuk nantinya dicoba sedikit demi sedikit untuk dicampur dengan yang lain itu, dicampur dengan yang lainnya itu. Kalau masih ngegos itu ya jangan dipaksakan untuk dicampur, nanti taruh. Lama-kelamaan juga paling enggak itu, kalau yang paling susah itu ya sekitar 2 minggu lah bisa adaptasi. Nanti kalau sudah adaptasi nanti manja, biarkan dulu kemanjaan itu, kita layani dia itu kan, kita lus-lus, kita pangku, biasanya seperti itu emang. Jadi jarang sekali ada kucing baru terus adaptasi langsung dengan teman, jarang sekali itu. Nah, selama dalam kita ngajari kucing untuk adaptasi itu, jangan sampai dia keluar itu. Kalau keluar dari rumah
itu nanti biasanya itu kebanyakan nggak balik lagi. Tapi kalau dia sudah bisa adaptasi ya dengan teman-teman yang lain, terus merasa ada ikatan kasih sayang dengan babah itu ya, dengan kita itu ya, nanti meskipun dia keluar pasti itu akan balik sendiri nanti gitu ya saudara-saudaraku. Jadi ini kucing milik atau punya sendiri yang dapat hibaan dari kawan-kawan yang mengenal nama saya ya, mengenal nama dan suka sekali itu melihara kucing-kucing yang terlantar ya, baik itu bayi ya, tetapi disesuaikan rezeki. Saya juga bukan orang kaya, jadi kadang-kadang ya Masya Allah, untung itu ya ada teman-teman yang mengerti, kadang bantu makanan kucing, bahkan ada yang menawarkan yang sakit itu bahkan ke dokter dengan ditanggung biayanya. Ada itu teman-teman yang terketuk hati itu, alhamdulillah. Tapi ya tetap aja kita kadang kewalahan kalau lagi rezeki pas-pasan itu. Yang penting akhirnya itu asal makan aja lah itu kan. asal yang penting itu bisa mengenyangi mereka itu, jangan sampai kelaparan, itu aja. Intinya berbagai cara saya itu untuk bagaimana saya mewujudkan kasih sayang sama kucing ini. Saya nggak rela ada kucing dibuang, apalagi yang masih bayi belum mandiri gitu kan, apalagi sekarang ini musim hujan, betapa sengsaranya kan, udah kehilangan induknya, udah nggak bisa makan sendiri, udah kehujanan. Itu kalau membuang kucing yang masih bayi belum melek lagi kan, dikantongi plastik juga itu keji banget itu. Cara seperti itu janganlah seperti itu. Lebih bagus itu kalau nemukan kucing di jalanan, ambil, kemudian poskanlah, sebarkanlah ke grup komunitas pecinta kucing itu, dihibahkan secara free. Di sana banyak itu cat lover yang mencintai, yang siap untuk merawat. Nah itu cara-cara untuk menyelamatkan kucing yang terlantar di jalan itu kan, seperti itu. Tadi jangan kita membiarkan begitu saja. Kucing juga makhluk Allah, siapapun yang memperhatikan makhluk Allah akan diperhatikan, yang menyayangi juga akan disayangi. Begitu saudara-saudaraku, bukankah setiap perbuatan itu pasti ada buahnya? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa orangnya itu yang berbuat bagus dengan sesama makhluk Allah, maka dia pun akan mendapatkan balasan kebagusan atau kebaikannya. Siapa yang buruk ya perbuatannya terhadap sesama makhluk Allah, maka dia juga akan menerima buah keburukannya. Itu semua menimpa kepada kita. Jadi setiap tindakan kita itu pasti itu ada efek yang bakal diterima oleh kita sendiri. Maka termasuk kita itu menyayangi, merawat makhluk Allah yang berroh, itu juga tindakan yang membuahkan efek itu bagus, akan dibalas bagus, buruk akan dibalas buruk gitu. Jadi jangan dumai itu hewan itu ya. Ya semua itu sudah diatur agama supaya kita itu menyayangi makhluk Allah itu bukan hanya sesama manusia, tapi juga sesama makhluk Allah yang lain, termasuk juga hewan ya, termasuk ini binatang atau hewan ya, kucing ini yang insya Allah itu pernah dicinta disayang dan diperingatkan oleh Rasulullah untuk tidak berbuat keji pada kucing. Jadi kita niatkan manut gitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita mudah-mudahan saja kita dianggap sebagai manut juga, taat juga kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Karena Rasul itu kan
sebagai lambang ya, sebagai utusan, sebagai wakil daripada Allah. Jadi yang kita mengikut ke Rasul mudah-mudahan saja dianggap mengikut Allah, itu kan. Makanya ya kita apa saja kiblatnya ke Rasul dulu, kemudian ke Allah. Bukan berarti Allah dibelakangkan, tetapi siapa yang menyayangi, yang disayang oleh Allah, maka Allah pun akan menyayangi. Artinya kalau Allah itu nomor wahid, nomor satu, harus diutamakan. Tetapi untuk wasilah sampai kepada Allah itu ya kita harus jalankan. Tanpa kita manut pada apa yang dilakukan Rasul, maka kita juga boleh jadi ya akan tidak sampai ke Allah itu. Jadi makanya kita tujuan utama Allah wa rasulih itu kan, hati Allah wa hati Rasul itu. Wa ulil amri itu makna pemerintah atau makna daripada ulama ya. Ulil amri itu ulama yang mengurusi itu kan, perkara-perkara itu kan keumatan itu ulama itu. Nah itu jadi kita memelihara kucing itu bukan karena gagah-gagahan. Makanya yang jelek, yang sakit ya, yang ras maupun kampung, itu saya berusaha untuk menyamaratakan saja dalam perhatian, dalam juga perawatan. Itu dia ada beda lah, karena niatnya kita itu mencoba untuk berbagi kasih sayang, bukan untuk gagah-gagahan atau jual beli. Tidak ada jual beli itu ya, melainkan kalau ada misalkan yang ingin adopsi ya harus ada komitmen yang baik gitu untuk benar-benar dipelihara gitu kan. Kemungkinan seperti itu baru gitu kita lepas itu yang kita percayakan itu kan. Begitu saudara-saudaraku, semoga kita selalu dalam berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.